Mmm, oke. Menarik. Untungnya ya, nah, jadi metode numerik itu kurang lebih membahas bukan kurang lebih membahas ya, ini sebelum masuk ke ininya, mengingatkan kembali ya. Jadi kalau misalkan mencari suatu titik persimpangan, itu bisa didapat dari akar, nih salah satunya akar nih. Model matematisnya mencari akar, ini mencari persamaan aljabar linier, itu bisa dicari titik potong menggunakan eliminasi Gauss atau yang lainnya. Ini untuk mencari optimasi nih biasanya pakai integral, titik minimum atau maksimum. Nah, ini curve fitting bisa dengan cara regresi. Ini tujuannya misalkan datanya berupa titik-titik, pengen ngelihat tipe datanya itu trennya gimana, bisa berupa apa namanya, regresi atau interpolasi ya. Terus bagian selanjutnya itu ada integral. Ini teman-teman nih semuanya udah dibahas di ini sih seharusnya, matematika. Ini kalau integral itu mencari luas kurva ya. Nah, ini terus ada ODE, Ordinary Differential Equation. Kalau menyelesaikan persamaan persamaan diferensial ya. Terus yang ini ada PDE, menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Ini kurang lebih hal-hal ini nanti bakal digunakan di metode numerik ya. Cuma tekniknya campuran itu nanti. Oke, lanjut. Gimana? Bisa. Nah, ini kurang lebih mind map-nya untuk hari ini ya. Jadi nanti ada modeling komputer dan error analysis, ada mathematical modeling dan engineering problem solving, ada programming dan software, terus ada approximation and round of error, ada truncation error dan Taylor series, ada penutup ya. Nah ini tadi modeling udah bagian ini ya, yang sebelumnya. Ini salah satu bentuk modeling lah, modeling matematikanya. Oke, mathematical modeling dan engineering problem solving. Nah, biasanya eh, kasus-kasus dunia nyata itu hal-hal yang fisis ya. Nah, ada kasus-kasus fisis ini kita terjemahkan dalam bentuk bahasa matematika, yang di mana ada teorinya itu berdasarkan buku referensi, teorinya bagaimana, terus data ini biasanya dari hal-hal fisis yang di dunia nyata. Nah, problem definisi misalkan ada masalah lagi, hal yang di dunia nyata nih. Nah, terus penyelesaiannya bisa menggunakan komputer, statistik, atau penggunaan metode numerik atau grafik dan lainnya ya. Nah, yang kita bahas cuma numerik atau dari grafik ya, hasil grafik. Terus nanti dapat datanya, hubungannya di mana, terus mungkin diimplementasikan ya. Entah itu mau dioptimasi ataupun dikomunikasikan, banyak lah. Ini mungkin sebuah pemodelan matematika yang sederhana. Ya, jadi ini bacanya yang kuning aja nih, biar nggak banyak banget. Poinnya adalah pemodelan matematik itu merupakan
formulasi atau persamaan yang mengekspresikan hal-hal yang terjadi di, keadaan fisis ya. Jadi keadaan fisis itu dimodelkan atau diterjemahkan ke dalam bentuk matematika. Nah, itu biasanya terdapat dependent variable yang merupakan fungsi dari independent variable, parameter, dan forcing fungsi paksa. Nah, ini mungkin teman-teman udah tahu bahwasannya dependent variable itu variabel yang dicari ya, atau variabel yang bergan ah, tergan bukan bergantungan, variabel yang ya dicari sih, kalau bahasa Inggrisnya ini ya, bergantungan, variabel yang bergantungan, iya. Oh, variabel yang tergantungan. Kalau independent variable itu variabel bebas ya. Nah, kalau parameter itu, eee, properties. Properties itu bawaan dari ini mungkin teman-teman biasanya di mekanika fluida, termo tuh paham tuh, properties. Nah, terus ada forcing function atau fungsi paksa. Ini ada perlakuan eksternal yang terlibat pada sistemnya. Nah, ini salah satu contoh, kita diambil itu second law dari Newton ya, second law of motion, F sama dengan M kali A ya. Ini pada tahu ya rumusnya ya. Kalau F itu gaya yang bekerja, M itu massa, dan A itu kecepatan. Nah, sebetulnya yang disebut dengan second law of motion itu bukan F sama dengan M kali A ya. Ada yang tahu nggak? Second law of motion tuh yang mana sebetulnya? Yang disebut dengan second law of motion itu ini nih, ketika A sama dengan F dibagi M. Mungkin yang sebelumnya, persamaan sebelumnya itu yang sering dipakai ya, hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A. Nah, itu sebetulnya dibilangnya bukan hukum, eee, second law of motion ya, karena kalau motion itu dia ada hubungannya sama waktu ya, F itu kan Newton satuannya, jadi bukan second law, yang bentuk aslinya tuh ini ya. Nah, jadi diubah dalam bentuk ini nih contohnya. Dalam kondisi seperti ini, A itu merupakan dependent variabelnya, sedangkan F itu merupakan fungsi paksa karena ada bukan parameter, satu hal yang dari luar, sedangkan M itu parameter ya. Nih, kesamaan 1.3 ini mempunyai karakteristik dari beberapa tipe model matematika di dunia nyata ya. Yang pertama itu, jadi persamaan 1.3 ini mendeskripsikan natural proses dari sistem bukan mendeskripsikan proses natural atau proses alami yang ada di dunia ya, dengan memodelkan matematika. Terus yang kedua, merepresentasikan, bentuk ideal dari kondisi realita. Terus yang ketiga, ini pendidikan geopolitik, ini untuk penggunaan prediksi ya, bisa untuk digunakan untuk memprediksi dari, akselerasi. Nah, ini mungkin terus nih, misalkan nih, misalkan kita pengen gaya mengekspresikan gaya net dari sebuah barang atau body failing dengan yang menuju bumi ya. Nah, gaya itu mempunyai 2 gaya ya.
Yang pertama ada gaya karena ditarik gravitasi dan gaya ke atas akibat resistansi dari udara. Misalkan ada benda jatuh gitu ya, benda jatuh. Nah, itu dia mengalami namanya gaya bawah, ini FD itu F down ya, ke bawah, dan FU itu upward. Ini downward, ini upward. Anggapannya, ini saya coret-coret deh. Anggapannya bawah itu positif ya, kalau ke atas itu negatif. Ini permisalannya. Terus, kalau misalkan yang bagian downward itu karena dia diakibatkan oleh gravitasi, maka gayanya sama dengan M dikali G kan, yaitu gravitational constant 9,8. Terus sedangkan Fu itu merupakan gaya akibat resistansi ya. Nah, kalau gaya akibat resistansi itu pakai ini kayaknya udah belajar di Medflu, minus C dikali V ya. C itu dimana proporsional konstanta ya, atau koefisien, koefisien drag, dan V ini kecepatan ya. Nah, koefisien drag ini dipengaruhi dari bentuk permukaan yang berefek pada resistensi udara. Ini pengulangan aja sih sebetulnya. Oke, lanjut. Nah, jadi gaya-gaya tadi ini yang makhluk ini itu substitusi semua nih yang mg sama minus cv. Nah, didapat sama dengan mg dikurang cv dibagi m, ini udah dipercepat ya. Sedangkan ini awalnya ini kan udah bentuk awalnya itu f sama dengan f d ditambah f u ya. Ini kalau dijabarin ini sama dengan ma sama dengan mg dikurang cv ya. Terus dibagi sama dengan m ya. Ini a, ini g, ini c. M dulu deh, gm. Ini kan bentuknya awalnya begini. Terus si a ini kita tahu bahwasannya dia itu dv per dt ya. Sehingga bentuk akhirnya itu sama dengan yang ini. Nah, jadi kecepatan itu merupakan bagian dari keturunan kecepatan ya. Terus disimplifikasi ini, disimplifikasi jadi dv per dt g kurang c bagi m kali v. Nah, kalau teman-teman lihat bentuk ini di matematika 3 dibelajarin nih. ODE ya. Ini bentuk ODE nih. Ini bentuk ODE ya. Nah, terus ini bisa diselesaikan dengan solusi eksak. Dengan dimanipulasi nih. Jadi kalau misalkan disolusikan dengan solusi eksak, itu nanti dapatnya VT sama dengan GM dibagi C dikali 1 kurang E pangkat minus C dibagi MT. Ini solusi ODE, solusi eksak, bukan exact solution sih, dia non eksak. Awalnya tuh non eksak. Terus diselesaikan dengan integrasi ya.
Konsentrasi. Ya, duanya. Ini pokoknya ketika nol, bentuk eksaktnya gini jadinya. Oke. Oke, jadi kita dapat samaan eksak dari pemodelan barang yang jatuh, bentuknya seperti ini nih. Dibilangnya masih model matematik nih, matematik model. Oke, jadi teman-teman bisa menghitung kecepatan benda yang jatuh tuh, kalau misalkan parasut lah biasanya. Nah ini contoh lah. Ini solusi analitik ya. Misalkan sebuah parasut bermasa 68,1 kilogram melompat dari hot air balloon. Oh, jadi ada parasut bermasa 68,1 kilogram yang menggunakan hot air balloon itu apa ya? Balon ya, yang menggunakan balon 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 udara panas, terus disuruh cari kecepatan nih, kecepatannya dengan drag coefficient-nya itu 12,5 kilogram per second. Nah, berdasarkan persamaan tadi, yang ini ya, hasil ODE tadi, hasil ODE itu dimasukin aja nih. Nanti kita bisa menemukan kecepatannya. Ketika waktunya 0 sama dengan 0, kecepatannya 24 atau 27,7. Ini kalau misalkan kita coba, nanti ya. Excel, Excel. Excel. Excel mana? Ini kita coba pakai Excel lah. Ya, di sini ada masanya 68,1 kilogram per second. Di sini ada C-nya itu 12,5 kilogram per second. Oh, ini kilogram aja. Sorry, salah saya. Terus konstanta gravitasi 9,81. 9,8 aja deh. Ini meter per second ya. Dicari ininya kan, kecepatannya. Maka ada T dan ada V ya. Ini dependent, yaitu independent. Kayaknya tuh anggapannya 0 awalnya. Untuk mencari V-nya berarti 9,8 dikali dengan masanya. Nah, kali masanya dibagi dengan C, terus dikali 1 dikurang ponen 12,5 itu C-nya dibagi 68,1 dibagi sama waktu ya. Iya. Bentar kita lihat rumusnya di atas. G G M di C.
Minusnya belum. Minusnya belum. Yang bagi ini silakan dicoba juga ya di Excelnya ya. 9,8 dikali 68,1 bagi 12,5. Terus dikali 1 dikurang eksponensial minus 12,5 dibagi 68,1. Wah, ininya salah. Nah, kok nggak bisa nih? 1 dikurang eksponensial minus 12,5 dibagi 68,1 dibagi T. Ini 2, 4, ya naik 2 ya. Ini 12. Kemudian masalah nih. Kita cek dulu deh yang bagian sininya. Terusnya sama sih hasilnya. Ntar. Ada yang salah nih persamaan nih. Ini benar. Berarti yang tinggal satu. Oh, ini udah dikali belum? Satu eksponensial deh. Eksponensial pangkat 12 dibagi 68. Oh, 12 bagi 68 kurung dikali B. Ini satu. Kan ada hasil. Minus. Ya. Ini nggak bisa. Potensial ini kalau ini dikali satu kurang satu kurang ini. Nah, enggak. Ya, ini. Oke. Nah, itu ya. 16, 40, 27, 35, 41, 44, 47 ya. Jadi belum kayak gini nih jadinya. Kalau di Excel dikerjain ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Oke. Jadi rendernya V, variabel bebasnya T ya. Oke, kita lanjut ini. Jadi itu pengerjaannya ya. Kalau misalkan yang solusi eksak atau solusi analitik, analisis. Nah, di sini dia nge-state bahwasannya ketika kecepatan 44,87 berarti di 10 itu kecepatan yang paling tinggi. Jadi awalnya dia 0, 16, 27, 35, 41, terus maksimumnya bukan maksimum. Ketika 10 detik itu langsung akselerasinya naik nih, langsung 4487. Bukan akselerasi, kecepatannya langsung 4487. Berarti dia mengalami akselerasi yang cepat banget tuh. Tapi ketika dia mencapai katanya waktu yang lama, itu kecepatannya konstan 53,39. Itu dibilangnya terminal velocity ya. Ini kalau teman-teman coba yang ini ditambahin lagi ya. Kan tadi nggak hingga ya. Ya, dia di 53 ya. Konstan di 53.
meskipun ada perubahan ininya, koma-komanya. Nah ini secara grafik ya. Jadi kalau dibentuk grafik, hasil yang ini kurang lebih sama kayak gini. Jadi ada terminal velocity di atas. Oke, itu selanjutnya nih. Oke, selanjutnya di sini ya kelewat. Kan metode numerik itu sebenarnya kan kalau yang sebelumnya itu masih belum metode numerik tuh yang sebelumnya. Itu masih pemodelan matematika. Jadi itu tuh masih bisa dikerjakan matematika satu persatu, tapi lama, mending pakai komputer gitu. Nah, kalau metode numerik itu model matematika tadi diformulasikan ulang dalam bentuk operasi aritmatika. Nah, yang tadi ini kan yang A ya. Kalau misalkan ini kan bentuk awalnya itu yang ini. Ini A kan bentuk awalnya. Nah, tapi diubah sama dia dV per dt, tapi dalam bentuk proses aritmatika. Ini jadi dV per dV delta V dibagi delta T. Nah, di sini berubah nih jadi bentuknya. Biasanya ini metode numerik itu seperti ini. Ini ketika kecepatan dia ketika waktu 0 ditambah 1, ini ketika kecepatan inisial ya. Ini ketika waktu inisial ditambah 1, ini ketika waktunya waktu inisial. Nah, itu ada namanya lambang ini nih, sama dengan tilde. Ini approximate ya, bilangnya. Perkiraan. Perkiraan. Jadi dia menggunakan perkiraan atau bentuk ini bisa digunakan dalam bentuk limit ya. Nah, teman yang ini dibilangnya finite divided difference approximation. Susah banget ya namanya. Jadi kalau menggunakan ini pada persamaan yang tadi, ini ya. Nah yang ini kan tadi diselesaikan dengan ODE. Nah kita sekarang menyelesaikannya dengan finite divided difference approximation. Banyak. Jadi bagian kirinya diubah jadi bentuk seperti ini. Sehingga bentuk akhirnya V1 V ketika T1 plus 1 sama dengan bla 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 dan kawan-kawan ya. Nah, oke, kita coba nih. Ini masih lanjutan yang tadi. Bentar. Masih yang tadi ya. Melanjutkan yang tadi, tapi menggunakan persamaan yang ini nih. Yang bawah sini. Kayak disuruh cari the start ketika perform the same computation in example 1 but use equation 1. Nah, menggunakan step size-nya 2. Berarti kita menggunakan ini ya. Persoalan yang tadi. Kok bisa di skip? Skip dulu. Investor. Nggak saya skip nih. Sebentar. Oh ini. Skip. Kita coba. Dah. Sana. Kita coba yang ini tadi eksak. Solusi eksak. Ini solusi numerik namanya. Biasa dikit lah. Solusi numeriknya itu T-nya 0 ya. Karena dia variabel bebas, jadi kita bisa masukin T-nya itu sembarangan dulu di awal. Terus mencari V-nya,
itu rumusnya T0, sorry, kita lihat sebelumnya. Rumusnya apa? Oh, V0. P, G, C, M, V. Oke. Jadi untuk mencari V itu, V, V-nya 0 ya. Di sini ada distance nggak ya? Ini star, oh ya ada. Ada star, ketika T-nya 0, the velocity present is 0. Oh ya, ketika T-nya 0, kecepatannya 0 ya. Nah itu bisa di baru masukin di sini. Berarti ini P sama P ketika T sama dengan 0, di mana? Di 0. Ini 0. Sama dengan P0 ditambah 9,8 dikurang 12 dibagi 68,1 dikali sama waktu kali 2. Ini kita tuh kurungnya diperbaiki dulu. Terus 19,6, sebentar nih berapa beda nih? 0 ditambah 0 ditambah ini, oh benar nih, 19. Oh ini kan kali 2 tapi ya. Ini plus 2. Bentar, ada yang salah nih. Coba lihat rumusnya dulu. Lihat rumusnya aja lah, biar nggak pusing ya. V0. Oh gini, ini tetap 0, di sini ya 0. Harus lihat rumus dulu sih. Sama dengan V0 ditambah dalam kurung ini G dikurang ini C dibagi ini terus kurung dikali V0 kurung ya, dikali ya 2 dikurang T1. Nah, ini garis bawah. Ini kalau solusi numerik ya. Mana yang tadi? Ini nih. Sama nggak? Kurang lebih sama nih. Ketika dia 2 detik 19,6, ketika dia 12 detik 9,96 ya. Terus tak hingga 53,39. Sama nih. Udah. Itu ya kalau di Excel ya, tapi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbandingan grafiknya. Tadi yang eksak itu bagian yang ini. Terus yang menggunakan solusi numerik dengan perkiraan, ternyata dia ada lebih tinggi ya. Tapi pada kondisi di sini nih yang mendekati terminal velocity nilainya hampir sama ya. Ini kayak gitu untuk numerik ya, contoh sederhananya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Yang mau ditanyain nggak? Ya, silakan Izra.
Pak, izin bertanya Pak, untuk ini kan saya mau balik ke awal Pak, kan ada independent variable, parameter, sama forcing function. Mhm. Tadi tuh kalau bayangan saya itu kalau A itu justru parameternya Pak, karena dia itu angka yang apa ya, udah ditentukan gitu, misalkan kayak 9,81 dan sebagainya. Tapi kenapa dia bukan properties gitu Pak, atau Bapak? Nah, kalau yang 98 itu bukan dependen. Karena dia kalau misalkan gravitasi kan udah dapat. Yang dependen itu yang ini coba kita lihat di sini ya. Tadi kan bilangnya yang ini ya. Mungkin si Ezra bingungnya di sini ya. Tadi saya bilangnya A itu harusnya dependen. Tapi kok di sini jadi eh apa parameter ya? Ya. Iya Pak. Nah, kalau misalkan nah itu kita perlu namanya ini ya, Za, memahami fenomena fisis. Dalam kasus gaya yang diakibatkan oleh gravitasi, maka si G ini tidak dianggap sebagai dependen karena penyebabnya gravitasi. Tapi kalau misalkan dia mungkin nggak sesuatu itu bergerak, yang biasanya nih, kalau misalkan gaya ditarik oleh gravitasi, itu gravitasinya pasti diketahui. Jadi kita tinggal mudah untuk mencari gayanya. Tapi kalau misalkan kita mendorong sesuatu, mendorong nih, itu yang lebih gampang mencari gayanya dibanding akselerasinya. Jadi makanya si A itu pada kondisi yang bukan gravitasi, dia jadi dependen. Jadi kalau misalkan udah masuk ke konteks yang gravitasi, pemahamannya bukan pemahamannya, si fenomena 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 fisisnya berubah. Karena yang kalau gravitasi itu pasti kita mencari gayanya. Tapi kalau misalkan kondisi yang non gravitasi, yang nggak pakai gravitasi, itu paling mudah mencari F-nya terukur ya. Nah, yang susahnya itu mencari akselerasinya. Gitu. Gimana? Oh ya, oke, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Yang ada ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini untuk programming dan softwarenya. Nah, jadi ini ini flowchart yang digunakan untuk yang di software ya. Ini ada simbolnya, kurang lebih sama kayak flowchart nanti teman-teman mungkin ada yang bakal sidang nanti ya. Jadi ada terminal, sini untuk awal dan akhir, ada proses. Kalau garis ini flow line ya. Ini lajunya kemana atau arah geraknya kemana. Terus proses, ini merepresentasikan manipulasi data. Terus ini ada jajar genjang, itu merepresentasikan input atau output dari data atau informasi. Nah, ini ada decision ya, itu merepresentasikan pertanyaan, perbandingan, atau kira-kira nanti ini mau kemana nih jalannya. Terus ada junction nih sambungan, kalau misalkan masih di satu halaman pakainya yang bulat. Ini sambungan juga kalau dia pisah halaman ya. Misalkan flowchart-nya nyambung sini terus kurang nih, lanjut ke halaman selanjutnya makanya yang ini. Tapi kalau di satu halaman, flowchart-nya sini, terus nyambung ke sini gitu, pakainya yang bulat. Nah, ini untuk pengulangan ya, ngeloop. Jadi dia balik lagi flowchart-nya. Ya, terus di sini ada namanya pseudocode. Ini bahasa teori ya, pemrograman lah ya. Ya kalau misalnya contoh flowchart-nya itu ketika dia decision, kalau benar itu ke blok yang benar.
Pseudocode-nya itu if condition then true block, maka and if. Ini bahasa teorinya ya. Tapi pseudocode ini nggak dipakai di apa namanya? Di program-program coding nih. Ini sebagai bahasa teori aja. Tapi nggak dipakai di bahasa yang sebenarnya bahasa coding ya beda dari bahasa ini. Ini bahasa teori ya. Nah, ini khusus teori contoh single alternatif. Jadi kalau misalkan disisinya cuma satu, pakainya pseudocode ini. Tapi kalau misalkan dia ada dua kondisi, maka dia double alternative structure. Atau kondisinya jadi dua nih. Oke, lanjut. Ini untuk yang bertingkat. Kondisi yang bertingkat. Kondisi ya atau tidak. Ini pseudocode-nya seperti ini. Terus ini yang kasus. Kalau kasusnya seperti apa, itu nanti jalannya kemana. Pseudocode-nya ini. Nah, ini kalau misalkan tapi ada yang pernah coba Python programming gitu nggak? Lin, bahasa-bahasa pemrograman. Belum yang explicit, Pak. Tapi tahu ya, kayaknya di Tahu sedikit, Pak. TPB dulu ada diajarin nggak? Ada, Pak. Ada ya? Nah, ini salah satu contoh. Ini saya coba lihat yang Excel ya. Excel tuh juga ada ininya. Programming di namanya developer Visual Basic. Kok sana? Ya, ini salah satunya ya. Lagi. Jadi nanti itu teman-teman nge-coding di sini nih. Ini cuma nggak bisa dibuka nih. Nge-coding di sini nih. Ini bahasa programmingnya pakai VBA dia, Visual Basic. Kalau di Excel ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu algoritma yang mencari akar kuadrat pakai pseudocode ya. Ini secara teori aja, ini bisa lah. Manual juga bisa sih. Tapi ini untuk penjelasan dari pseudocode ya. Tapi lebih baiknya langsung pakai salah satu pemrograman. Nah, kalian maunya pakai apa nih nanti softwarenya? Kalau saya biasanya pakainya ini ya. Kalau di sini pakainya apa ya? Kalau Pak Hadi pakainya MATLAB. Ada nggak ya sih? Oh, MATLAB. Nah ini, ada MATLAB. Pak Hadi pakainya biasanya MATLAB sama Excel. Nah kalau saya, kan MATLAB bayar ya? Berapa sih? Ada atau dapat yang gratisan mahasiswa? Saya nggak tahu nih. Nah, kalau saya itu makanya namanya Octave. Saya lihatin. Iya, ini Octave. Kelihatan ya? Nah ini kayak MATLAB, tapi versi gratis. Misalnya bahasa MATLAB, ini versi gratis. Kalau ya silakan mau pakai MATLAB juga nggak apa-apa. Nanti, tapi kalian mempersiapkan diri ya, harus ada software untuk pengerjaan. Nanti ada tugas-tugas, bukan tugas sih, proyek akhir atau di UAS tuh nanti pakai ini, pakai software ya. Kalian persiapin aja, cari tahu bahasanya kayak gimana dari sekarang. Oke, kita lanjut. Ini contoh aja ya. Oke, kita lanjut bagian, nah ini, perkiraan dan error pembulatan. Nah ini, yang tahu nih bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya apa nih?
Dan itu bahasa Indonesia dari itu. Harus penting, Pak. Iya. Udah belajar angka penting belum? Di awal-awal TPB? Udah pernah, Pak, waktu itu. Nah, berarti saya nggak perlu mengajarkan begitu banyak. Nah, ini cara bacanya gimana nih coba? Speedometer nih. Jadi kecepatannya kendaraan ini berapa? Yang bisa baca nggak? 29 Pak. 69. Iya Pak. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49 kurang dikit sebenarnya. Berarti range-nya itu 48 sampai 49 ya. Tapi ini belum menyentuh. Ya kalau misalkan 49 sih nggak apa-apa juga. Kalau pembulatannya ke atas. Tapi kalau misalkan dia 48, 49 ya. Ini ya. Di sini udah dijelasin juga sih. Nah, cuma kalau misalkan ini berapa angka pasti nih? Kalau 48. Angka pastinya ada berapa? Ada yang masih ingat nggak? Sudah 2. Ada 2 ya. Nah, kalau misalkan kondisinya kayak gini, ini kan kita nggak tahu nih. Bukan nggak tahu sih. Antara 48 sampai 49. Cuma 49-nya nggak sampai pas di titik ya. Kita anggapnya ini berarti kurang lebih karena mendekati 9. Ini kayaknya 48,9. Nah, ini angka pastinya berapa? 3 Pak. Nah, 3 ya. Nah, boleh nggak kalau misalkan saya nulis 48,999. Ini angka pastinya ada berapa berarti ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Bisa aja saya nulis. Tapi untuk kasus speedometer ini nggak dipakai nih. Karena dilihat dari skalanya. Skalanya itu kan 1 ya. Ini 1, ini 1, ini 1. Satuan terkecilnya, skala terkecilnya 1 kan. Nah, maka yang dipakainya itu 48, satu angka di belakang koma. Jadi nggak boleh lebih. Angka pastinya 3. Tuh ya. Nah, kalau yang ini, ada yang tahu nih buat baca apa? Jarak yang udah ditempuh Pak. Alat ukurnya namanya apa? Tahu nggak? Kalau yang atas nih biasanya tahu nih speedometer kan. Ini speedometer nih. Speedometer sama. Nah, ini ada yang tahu? Odometer bukan? Iya, betul. Jarak. Odometer. Nama alat ukurnya odometer ya. Di sini juga ada sih. Ada nggak ya di sini? Oh, kayaknya di setelahnya deh. Di sini. Nah, kok gambarnya hilang? Nah ini. Ini berapa angka pasti? Kalau pastinya baru 5 Pak. Angka pasti 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka pasti nih. Iya Pak. Yang lain, kenapa nggak 6? Karena angka enamnya itu dia masih di bagian yang belum pasti gitu. Baik. Jadi kalau misalkan awalnya kan 87, 324 ya. Sampai sini nih. Nah, ini ada 5 angka pasti. Ditambah dengan perkiraan, ini kan jatuhnya perkiraan ya. Yang ini perkiraan, yang 9 ini juga perkiraan tadi. Kalau ditambah dengan perkiraan, jadinya 6 angka pasti ya. Nah itu. Udah sih. Angka pasti itu
apalagi angka pasti ya. Nah, kalau misalkan ini 0,000185. Ini berapa angka pasti? Ya, pasti. Udah. Nah, berarti paham ya angka pasti ya. Nggak perlu saya jelasin lagi. Kita lanjut lagi lah. Nah, ini penjelasannya lah. Nah, kalau bentuknya yang ini ada kali 10, maka dia cuma ada 3 angka pasti ya. Nah, ini 4 angka pasti, dan ini 5 ya. Jadi 0 di belakangnya nggak dihitung. Ini 3, 4, 5. Kalau misalkan dia dalam bentuk koma, itu 0 di sini nggak dibaca, cuma bacanya 1, 2, 3, 4. Oke, itu. Selanjutnya, nah ini. Jadi si angka pasti ini mempunyai implikasi dua hal pada metode numerik ya. Tadi kita belajar ada perkiraan ya. Jadi jawaban perkiraan yang 9 ini sama yang di bagian sini itu menimbulkan hasil perkiraan. Terus yang kedua ada namanya round of error ya. Jadi karena keterbatasan alat ukur, maka dia terjadi pembulatan. Entah itu pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Terus, oke sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum. Belum ya? Bentar. Hmm. Hmm. Ya, jadi kalau yang angka pasti itu untuk menentukan akurat apa enggak pada metode numerik ya. Jadi ada dua yang penting, perkiraan dan round of error. Ya, selanjutnya nih, akurasi dan presisi. Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Udah dapat ini belum? Metrologi. Sudah, Pak. Nah, akurasi apa? Akurasi, presisi. Ya, kalau yang di sebelah kiri, sebelah kanan nih. Sebelah kanan ini bisa dibilang dia yang B ya. Ini dia akurat. Kalau yang C, C dan D ini dia presisi nih. Presisi, yang B ini akurat, yang D ini akurat dan presisi. Kalau yang ini akurat tapi enggak presisi. Yang ini tidak akurat, tidak presisi. Yang ini tidak akurat, presisi, tidak akurat tapi presisi. Ini paham nggak ya? Di metrologi, soalnya sering dibahas nih. Di metrologi. Nah, kalau misalkan nggak akurat, itu dibilangnya bias ya. Lawannya bias, dibilangnya bias. Ini bias nih. Bias itu ketika dia menjauhi dari nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya kan di tengah ya. Jauh banget dari nilai sebenarnya. Ini bias, ini bias. Ini bias, ini tapi udah bias nih. Udah mulai ini. Ini bias.
bias. Nah, kalau dia nggak presisi, ini bias namanya apa nih? Nggak pasti ya, uncertainty ya, atau impresisi ya. Ini bias dan im. Ya, kalau ini im-nya aja, impresisi. Kalau ini bias aja, tapi presisi. Nah, kalau ini nggak ada nih. Itu ya. Oke, selanjutnya bentuk error. Jadi error di metode numerik ini itu cuma dua. Ada truncation error dan error pembulatan ya. Nah, kalau error pembulatan tuh keterbatasan alat baca ya. Jadi seharusnya dia bisa, kita pengennya 7 angka di belakang koma, tapi alat baca kita cuma 2 angka di belakang koma. Nah, itu maka dia akan mengalami pembulatan ya. Nah, kalau truncation error ini itu pemodelannya kita kurang tepat gitu. Nah, ini contohnya nanti lah. Nah, jadi untuk menghitung error itu berdasarkan, bukan didapat ya. Jadi awalnya itu nilai absolut atau nilai yang sebenarnya itu kalau dicari menggunakan, ya silakan. Didit Purwonogoro. Ini atau nilai absolut itu penjumlahan dari nilai perkiraan ditambah error. Tapi kan nggak mungkin ya mencari nilai sebenarnya. Kecuali dia alat ukurnya pasti gitu ya. Nah, biasanya kita tuh mencari errornya. Cari errornya, true value ini biasanya berdasarkan analitik, terus nanti dibandingkan dengan aproksimasi ya. Nah, biasanya kita mencari error. Cari errornya itu nilai absolut atau nilai yang benar dikurangi dengan hasil perkiraan kita. Nah, itu untuk mencari nilai error. Terus, nah di sini ET subscript ya, T itu dibilangnya sebagai error absolut atau error yang sebenarnya. Ini nanti ada contohnya, tenang aja. Oh, geser. Nah, di sini. Nah, untuk mendefinisikan biasanya tuh kalau nilai error sebenarnya jarang dipakai. Biasanya dipakai dalam bentuk persentase ya. Atau dibilangnya di sini true fractional relative error ya. Yang tadi ini dibilangnya error absolut, yang ini disebutnya error relatif. Nah, mencari error relatif itu dengan cara error absolut dibagi dengan nilai absolut ya, atau nilai yang sebenarnya. Kalau dalam bentuk persentase itu tinggal dikali 100. Jadi rumusnya berubah dalam bentuk, bukan rumus, disimbolkan dengan epsilon. Ini contoh ya. Misalkan kalian nih disuruh untuk mengukur panjang dari jembatan dan paku rivet ya. Terus yang kalian ukur ternyata itu panjangnya jembatan 9.999 cm dan panjang paku rivet itu 9 cm. Jika nilai absolutnya atau nilai sebenarnya dari jembatan itu 10.000 dan nilai panjang dari paku rivet itu 10 cm nilai sebenarnya. Terus coba dicari errornya nih, error absolut dan error relatif. Nah, kalau mencari nilai error absolut itu tinggal dikurang aja kan nilai sebenarnya dikurang dengan hasil pengukuran ya. 10.000 kurang 99 dapatnya 1 cm. Terus untuk yang paku 10 cm dikurang 9 ya. Error sebenarnya 1. Nah, ini kan kalau dilihat sama-sama 1 ya error absolutnya. Apakah dia berpengaruh? Apakah perhitungan kita akurat apa enggak nih?
Nah, itu bisa dilihat kalau dari error absolut itu nggak bisa dilihat. Makanya dilihatnya dari error relatif. Nah, untuk yang jembatan, ini kita lihat nih, 1 dibanding 1000 ya, kali 100. Ternyata error absolutnya, error relatifnya cuma 0,01%. Kecil berarti. Berarti data kita atau hasil pengukuran kita bisa dikatakan akurat. Tapi untuk kasus paku revert, itu tadi error absolutnya 1, panjangnya 10 ya. Kita error relatifnya itu didapat 10%. Nah, ini termasuk tinggi nih. Maka ini kita bisa bilang bias atau nggak akurat karena jauh dari nilai sebenarnya ya. Tuh. Ini sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Gimana, Teror Pak? ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau yang ini sorry. Kalau yang ini untuk kasus sebenarnya. Jadi kalian sebenarnya kan pengukuran tuh nggak cuma sekali ya. Tadi ini dianggapannya pengukurannya cuma sekali. Nah, ini pengukuran yang terus-menerus atau istilahnya iteratif. Ya, bukan iteratif, iterasi ya. Pengukurannya terus berulang. Kalau misalkan kalian nggak menemukan, kita nggak dapat angka ini ya nih, nilai absolutnya atau nilai yang benar tuh kita nggak dapat nih. Nah, cara mencari errornya itu berdasar pakainya epsilon m. Nah, itu di sini apa ya? Error yang dinormalkan lah. Berdasarkan perkiraan error dibagi dengan hasil perkiraan. Oh, biasanya dalam bentuk iterasi sih. Ini mah cuma rumus umumnya aja. Bentuk iterasi itu kayaknya ini nih. Pengukuran sekarang, jadi kalian melakukan 2 kali pengukuran. Pengukuran yang sekarang, pengukuran kedua lah ya. Ini pengukuran kedua dikurangi pengukuran pertama, hasil pengukuran pertama, terus dibagi pengukuran yang kedua ya. Itu untuk mencari errornya. Nah, di sini untuk menyatakan apa ya, dibilang akurat apa enggak, kalau misalkan dalam bentuk iterasi, itu dari bentuk ini nih. Nilai pengukuran kita, error kita harus lebih kecil dari si rumus epsilon S. Di epsilon S tuh didapat ini nih, dicarinya ya tinggal ngikutin aja sih. Ini ya, N-nya itu berapa kali pengukuran nih? Berapa kali pengukuran? Pengukuran. Oke, dikatakan akurat kalau dia lebih kecil dari epsilon S. Nah, ternyata pakai tanda absolut karena bisa saja error kita misalkan nih nilai aslinya tuh 10, tapi kita bisa dapat nilainya itu 9 atau 11 ya. Nah, ini kan positif ya, ini negatif. Ini 10 kurang 1, 9. 10 ditambah 1, 11 ya. Jadi ada kemungkinan dia untuk di bawah atau di atas. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini sorry, ini N-nya itu bukan error ya, bukan pengukuran ya, salah saya. N itu gimana? Angka pasti yang dipengenin, angka pasti yang pengen ditulis ya. Misalkan 3 angka pasti, baru pakainya berarti sininya pangkat 3.
Tuh, gitu sih. Ini sampai jam berapa ya? Sejam. Hingga jam 9.20 ya? 9.10. Ya, kita lanjut dulu. 9.15 Pak. 9.15. Oke, oke. Terus round of error. Nah, ini pembulatan. Ini udah disebutin ya. Ini aku pembulatan angka, misalkan 9,2654 ditambah 7,1625. Kan hasilnya ini 1, 2, 3. Ini 5 angka pasti. Ini 5 angka pasti. Ini 5 juga ya. Tapi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tapi kalau keterbatasan alatnya cuma bisa bacanya 5 angka pasti nih. Maka terjadi pembulatan ke atas ya. Awalnya 16,4279 berubah jadi 16,428. Jadi 5 angka pasti. Jadi komputer ternyata bisanya cuma 5 itu. Ini contoh ya. Oke, itu round of error. Ada yang mau ditanyain nggak? Saya belum, Pak. Oke. Nah, selanjutnya truncation error dan error truncation dan daerah Taylor ya. Nah, jadi error truncation ini atau galak bahasa bahasa lainnya error nih ya. Galak atau kesalahan ya. Kesalahan. Ya. Jadi truncation error itu hasil dari pemodelan matematika kita yang eksak kurang tepat gitu. Biasanya itu terjadi di daerah Taylor. Misalkan kan daerah Taylor tuh ada yang ini ya, ada yang apa? Order 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya kan, kalau masih ingat. Nah, coba diingat lagi daerah Taylor ya. Gimana? Ini penjelasannya. Ini callback lah, callback dari Taylor. Saya nggak akan jelasin. Tapi saya pengen ngasih di sini ngasih contoh. Misalkan nih, ada fungsi minus 0,1 x pangkat 4. Coba di sini ada nggak ya? Misalkan di sini ada fungsi minus seperti ini. Itu kita disuruh mencari grafiknya nih, bukan grafik sih. Ketika xi-nya itu 0, nilai h-nya sama dengan 1. Terus disuruh prediksi ketika inisial x-nya ditambah 1 sama dengan 1. Nah, ini misalkan yang eksak ya. Ini fungsinya fx. Yang eksak lah ya, atau true value ya. Nah, tapi kalau teman-teman cuma menggunakan Taylor series-nya itu orde 0, bentuk grafiknya gini. Nah, kalau menggunakan Taylor series atau dari Taylor yang orde 1, dia bentuknya begini. Terus ditambah lagi tuh, untuk yang orde 2, oh ternyata dia mendekati. Nah, ini yang disebut dengan truncation error. Yang harusnya teman-teman makainya yang Taylor series yang orde 2, tapi itu tuh yang mendekati ya. Yang kurang lebih mendekati itu yang sebenarnya yang orde 2. Tapi malah teman-teman menyederhanakan, gampangnya aja lah. Taylor series yang orde 1 aja misalkan. Nah, ini yang disebut dengan truncation error ya. Jadi pemodelan indikatornya kurang tepat gitu. Itu ya. Dan ada yang mau ditanya nggak? Habis nih.
Di sini ada yang mau ditanyain? Belum. Nggak ada ya? Ini kalau nggak ada, untuk pertemuan 1 kita coba ke pertemuan 2 ya. Berarti ini hari nih. Pertemuan 2 sebentar. Sebentar. Yang 2 tuh ya, silakan. Pak, izin Pak untuk materi tadi apakah akan dibagikan Pak? Kayaknya udah dibagiin juga sama Pak ini, Pak. Kalian masuk grup Google Classroom-nya RB nggak? Oh, Ya? Mbak Erbing kita belum masuk Pak. Oh, belum masuk, nanti saya kasih. Ah ya. Di ketua ketua kelasnya siapa ya? Soalnya saya belum masuk grup apa Google Classroom yang RA tuh yang teman kalian buat tuh. Siapa yang mau ini yang meriksa waktu itu? Saya lupa lagi. Deal-dealannya. Saya Pak. Nah, itu nanti tugasnya di minggu ketiga aja ya. Iya Pak. Baik Pak. Jadi 5 kali sebelum UTS, 5 kali sebelum UAS tugasnya. Kalau 10 ya. Baik Pak. Nanti Noe ya si ketuanya ya. Nanti saya kasih Noe aja materinya. Suruh dia sebarin. Kecuali dia masuk Google Classroom-nya ya. Nah, itu bisa. Saya kasih materinya. Nah, ini kita lanjut pertemuan 2 ya. Jadi perkenalan aja sih. Nah, ini masih yang tadi melanjutkan. Ini tadi, nah pendekatan komputer itu biasanya pakai yang pendekatan gradien. Kalau tadi bilangnya apa? Iterasi ya, yang berulang. Ini apa ya namanya tadi? Masih ingat nggak? Kita bahas tadi tuh. Udah lupa aja nih. Yang pokoknya tadi yang gradien kecepatan terhadap waktu itu Pak. Ya, namanya apa tuh? Itulah ya. Finite divided difference ya. Ya, bilangnya gradien aja lah. Kalau bahasa Inggrisnya susah. Nah, ini untuk mendapatkan jadi banyak. Jadi kalau metode numerik itu perhitungannya berulang. Terus ada step kecil. Tujuannya kalau semakin kecil stepnya itu sebenarnya semakin akurat tuh. Tapi masalahnya kadang komputer kita atau alat softwarenya, bukan software, hardwarenya itu kurang apa ya? Kadang nggak kuat, tergantung spek hardwarenya. Nah, misalkan nih, bentuk dari ini, iterasi ini salah satunya yang menggunakan metode numerik. Kalian pernah rendering nggak? Ngerender video, ngerender animasi. Pernah Pak, pernah. Nah, render itu dia menggunakan iterasi dia. Kalau pengen hasil rendernya bagus kan lama ya waktunya ya. Nah, itu biasanya step yang digunakan kecil. Jadi dia ngerender per satu, anggaplah 0,01 milimeter gitu. Dia ngerender satu-satu biar hasilnya bagus. Tapi akan beda hasilnya dengan render yang 2 mili. Meskipun secara render dia nggak ngelihat ini ya waktu, nggak ngelihat satuan milimeter, dia ngelihatnya dari waktu. Itu analoginya aja sih. Biasanya numerik method ini menggunakan komputer ya.
Kalau manual bisa, tapi lama. Oke. Nah, ini software tuh biasanya dibagi dua. Ada software yang digunakan untuk tujuan tertentu, misalkan Excel. Terus ada software yang digunakan untuk menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan ya. Ya Excel juga bisa sih. Kalau misalkan kalian udah advance ya. Nah ini misalkan Fortran, Pascal, Visual Basic. Nah Visual Basic nih masih Excel juga nih. Bahasa bahasa backgroundnya si Excel. Ada MATLAB, sama tadi saya pakainya Octave ya. Kalau saya makanya yang gratisan aja lah. Silakan teman-teman mau pakai yang mana, terserah. Octave. Selanjutnya, nah ini tadi ya, di awal-awal menentukan nilai X, akar persamaan. Ini di awal tadi. Bentuk analitisnya, untuk mencari nilai akar dari suatu fungsi, solusi analitisnya sebagai menentukan persamaan. Nah, fungsinya kan misalnya gini, solusi analitisnya ini nih, analitik nih, bisa diselesaikan dengan analitik. Tapi ada kondisi di mana akar-akar ini sulit untuk ditentukan pakai metode analitik. Ini kebetulan gampang ya fungsinya kayak gini. Misalkan dia pangkat 5 lah fungsinya. Nah, itu gimana cara carinya? Nah, cara carinya paling gampang itu pakai metode numerik. Itu ya. Kalau akar-akarnya udah ribet lah. Nah, ini contoh aplikasi. Ada untuk heat balance, ini di pindahan panas, ada mass balance, ini termo, backflow, kapan, force balance, ini di MKM statur, terus apa lagi? Putaran mekanik, ini balik lagi termo, perpan dan kawan-kawan. Ini Newton law of motion, ini semua mata kuliah ya. Ini cuma di TTL. Ini contoh aplikasinya aja. Oke, terus nah ini untuk mind map hari ini ya. Peta yang sekarang. Cuma 2 lah sekarang nih. Jadi nanti tuh tentang akar persamaan, terus metode tutup kurung atau breaking method, terus ini ada open method, terus ada akar dari polinomial, kasus-kasus engineering dan nutup ya. Ini kemungkinan nggak akan sampai beres, jadi nggak apa-apa, sebisanya aja kita. Oke, ini untuk mencari akar persamaan kasus non-linear. Ini kasus non-linear ya. Masih ingat nggak kalau linear tuh kayak gimana? Persamaan linear deh. Jangan-jangan lupa lagi. Linear itu yang ini ya. Misalkan ini ada sumbu. Nah ini linear nih. Itu ya. Non-linear. Pokoknya dia nggak miring gini dia. Bisa bentuknya sinusoidal. Atau misalkan gini. Terus berubah gini. Macam-macam lah. Aneh lah bentuknya. Terus. Jadi saya lupa lagi. Yang bagian mana ya? Bagian. Nah ini. Jadi numerik itu. Numerik. Itu kan tadi saya bilang iterasi ya. Iterasi. Nah, iterasi ini kemungkinan hasilnya itu ada 2. Ada namanya konvergen, terus sama satu lagi divergen. Nah, konvergen itu
yang sebenarnya yang diinginkan ya. Converger ini yang sebenarnya yang kita inginkan. Datanya itu convergent. Yang tidak kita inginkan ini divergent. Ini yang diinginkan nih. Kalau di numerik. Yang diinginkan tuh convergent. Jadi kalau convergent itu maksudnya gimana? Misalkan gini ya. Jadi kalian datanya kayak gini. Berkembang terus ujung-ujungnya stabil. Nah ini disebut dengan convergent. Kalau divergent berarti lawannya. Dia nggak ada waktu stabilnya. Terus aja gelombang-gelombang gini. Nah, itu divergent ya. Jadi data ini nggak bisa dipakai kalau di metode numerik. Ini nanti case study-nya di engineering ya. Itu ya tadi ya kalau bentuknya iterasi. Terus sama satu lagi apa tadi? Perhitungan langsung ya. Nah, ada yang perhitungan langsung yang dia nggak perlu komputer banget lah. Ini langsung. Langsung itu kayak yang tadi ya. Tidak ada pengulangan. Langsung bisa. Tapi biasanya langsung ya paling enak sih eksak. Gitu. Nah, Excel tuh biasanya untuk perhitungan langsung bisa. Ini juga bisa sih. Software-software yang lainnya. Ini langsung bisa, ini juga bisa langsung. Nah, ini iterasi juga bisa. Asalkan kalian kreatif nih. Kalau Excel masih bisa. Tapi dia kekurangannya biasanya Excel tuh di grafik. Terus ini udah. Nah, ini. Ini tadi ya. Nah, misalkan pada umumnya persamaan nonlinear. Kalau persamaan nonlinear itu terdapat fungsi nih sama dengan 0. Biasanya dia nggak punya solusi eksak tuh kalau nonlinear. Contohnya kita ambil yang ini ya. Anggaplah ada ini. Nah, ini susah nih nyari solusi eksaknya. Anggaplah nggak ada solusi eksak. Terus ternyata ada satu bilangan, anggaplah bilang namanya R, itu bilangan real. Jadi ketika R itu dimasukkan ke dalam fungsi fx tadi, nilainya juga 0 nih. Menghasilkan nilainya 0 fungsinya. Maka si R itu bisa disebut sebagai akar dari persamaan nonlinear dari fungsi X. Jadi akar persamaan fungsi X adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu X. Nah ini titik potong ini. Ini fungsi itu misalkan yang ini ya, saya ambil yang di atas saja, nggak sampai ke bawah tuh. Nah ini dia kan nggak ada akar persamaannya ya. Nah ini dibilangnya nggak punya ini nih solusi eksak. Tapi kalau misalkan dipanjangin, anggaplah dipanjangin ya, ini misalkan ini R-nya di sini gitu. Dipanjangin, ternyata bentuknya gini, memotong. Nah, maka akhirnya dia si persamaan ini atau bukan persamaan, fungsi ini ternyata dia punya solusi, bukan solusi, akar persamaan. Nah, hal ini bisa digunakan untuk mencari seperti itu bisa menggunakan iterasi ya, untuk kasus nonlinear. Nah, misalkan contoh ini. Nah, ini persamaan nonlinear, ini kan bentuknya fungsinya nonlinear ya. Nah, itu kita lakukan iterasi dari A sampai yang anggapnya A. Berarti 0,8 ya. Terus di sininya B. Sini B. Ya. Anggaplah fungsinya kalian tahu. Nah, mencari titik potongnya,
itu tinggal ditambahin nih. Misal 0,8. 1 nih, cari 0,1, masukin nilai X-nya itu ke dalam fungsi. Kalau misalkan hasilnya nanti 0, sini nih. Nah, berarti dia itu merupakan akar persamaannya. Oke. Ini berdasarkan percobaan dari grafik. Oke, ada yang mau nanyain? Oke, selanjutnya. Sekarang jam 12 menit. Ya, ada yang bracket, bukan bracket, metode tertutup. Ini cara penyelesaiannya ya. Mencari akar pada range A sampai B. Berarti yang ini ya. Jadi mencari akar tuh dari fungsi ini kita cari nih. Dari A sampai B ini ada nggak kira-kira nilai akarnya dari suatu fungsi itu. Nah, dipastikan terdapat satu akar. Hasilnya selalu konvergen, tapi relatif lambat dalam mencari akar. Itu ya, kalau misalkan metode tertutup tuh pakai range, itu bisa dapat diperoleh pasti konvergen tuh. Tapi nyarinya lambat karena kita ngecek satu-satu. Terus ini metode tertutup. Nah, ini selanjutnya bentuk metode tertutup tuh ada 3 ya. Ada metode grafik, tadi mungkin sudah kita bahas sedikit. Terus ada bagi 2 atau bisection, sama regula falsi, metode posisi palsu. Ini dengan penyelesaian lah. Ini kalau metode grafik, ini kayak soal yang tadi ya, yang di awal tentang apa? Koefisien gaya. Ini misalkan ada soal untuk menggunakan pendekatan grafik, tentukan nilai koefisien drag C yang dibutuhkan oleh parasut dengan bermasa 68,1 kg dengan kecepatan 40 meter per second. Setelah terjun bebas selama 10 detik. Berarti bahwa gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat. Nah, ini kita coba pakai Excel ya. Misalnya, this problem can be solved untuk mencari nilai persamaan, nilai persamaan lagi. Akar ya, akar persamaan menggunakan parameter T10, gravitasi 9,8, kecepatan 90, dan M1. Ini, ini udah ada sih. Nah, ini persamaan yang tadi, yang T1 plus T plus T1 ditambah T inisial. Coba saya buka lagi yang pertemuan 1 tadi. Yang persamaan yang ini itu dimodif untuk mencari nilai C-nya aja. Ini. Oh, nanti didapat nih. Jadi dibikin grafiknya dulu tuh. V-nya ada. V-nya kan ada ya. V-nya ada. Misalkan kita bikin deh. Di Excel aja deh. Mana? Kenapa nih? Sebentar. Oh, di escape dulu deh. Di sini. Terus ini.
ininya berubah. Modifikasi V-nya 40, M-nya kita ganti 8O sama. C-nya yang nggak diketahui ya. C-nya kita anggap 0 dulu. M-nya ada. Velocity of any after for time T-nya residual gravity. Baik. Ini kita bikin ulang. Ini FC. Coba kita lihat dulu sebentar. Kenapa FC 9,8,61? Rumusnya sama ya? Coba kita lihat. Rumusnya sama nggak ya? Harusnya sama. FC. Ini waktunya. T10. Di sini T-nya 10. Oh, ini berubah kan? Ini berubah nih. Jadi yang dependen variabelnya C, kalau yang ini kebetulan tadi yang V ya. Ini dependen variabelnya yang C. Maka dia mana tadi? Ini harus dimodelkan ulang berarti. Persamaan yang nah yang ini nih. Nah yang ini dimodelkan ulang jadinya. Persamaan yang di sini itu dimodelkan ulang. Jadi yang C itu tadi kilogram per second ya. Nah, kilogram per second ini satuannya apa? Massa dan waktu ya. Berarti dm per dc. Oh, wait, dm per dc lagi. Apa tuh kira-kira? dm dt, Pak. Dm per dt ya. Ini harusnya dia pakai C nih. Nah, kita lanjut dulu lah. Pokoknya dimodelkan ulang persamaan tadi. Nanti digunakan Excel ya. Ataupun software-software yang terkait. Untuk metode numerik. Atau numerical approach. Soalnya yang sebelah sininya kecepatan ya dia, bukan waktu lagi. Kalau yang tadi kasusnya waktu ya. Dimodelkan ulang, terus nanti dimasukin nih. Cara ngerjainnya sama kayak tadi. Nah, tapi untuk mencari akarnya, itu dicobain tuh. Dari misalkan didapat nih grafiknya kan. Itu dicobain. Dari misalkan 12 sampai, ini berapa ya? 8, 12. Berarti sini 14 nih. Dimisalkan 12 sampai 14. Masukin satu nilainya, 12. Nanti 12 ketika C-nya 12 berapa ininya, nilai fungsinya. Terus sampai dengan 14. Nah, di antara itu, di antara 12 sampai 14, tergantung dari kalian intervalnya berapa atau interval ya, interval. Misalkan pakainya 0,05. Jadi kenaikannya itu nanti kalian nyoba 12 yang pertama, terus 12,05. Nah, itu dicobain satu-satu tuh, sampai dengan 14. Dari hasil yang itu, kalau dia kurang itu dia akan 0. Nilai FC-nya bakal 0. Tapi kalau misalkan dia nggak akurat, misalkan nggak akurat nih, nggak konvergen gitu, dia pasti mendekati ya. Mendekati itu double tilde ya. Entah itu 1, minus 1, atau 0,1 lah. Pokoknya mendekati 0 lah.
Nah, ini contohnya nih. Ketika C-nya 14,75, nilainya 0,0959. Berarti kan belum 0 ya? Tapi mendekati. Jadi dia dekat ke 0, jadi bisa dianggap dia sebagai akar persamaannya. Maka untuk mencari kecepatannya ketika 14,75 dapatnya 40,59. Berarti di sini ada error ya? Ada error. Cuma di sini nggak dicari lah errornya. Soalnya buat contoh kan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Jadi yang intinya kalau metode numerik ini kemampuan kalian untuk memodelkan fenomena fisis ke dalam matematika. Matematika. Makanya metode numerik ini materi yang harus diambil setelah matematika kalian tuntas. Soalnya kalau misalkan matematikanya belum tuntas, bakal susah untuk memahami metode numerik. Ya. Itu Oke, absen belum ya? Paling itu dulu lah. Takutnya nanti kelewat. Takutnya ada kalian ada ini. Ada apa namanya? Ada kuliah lagi. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini saya sambil menyiapkan absen ya. Oh, absen di kuliah. RB ya? Oh iya, lupa. Cuma 2 jam 8. Ya, silakan. Absen. Ya, Izin bertanya Pak, kan saya baru kemarin ya Pak PRS untuk nambah SKS ya Pak. Nah itu Pak gimana Pak absennya Pak untuk yang sekarang Pak? oh, absen yang sekarang. Iya Pak, salah kan nggak Ini bisa. aja. Screenshot aja teman ini. Nanti Iya Pak. di akhir kalau nggak UTS lah, baru Oke. udah selesai. Terima kasih Pak. Iya. Iya. Izin Pak, saya juga sama Pak, masih belum divalidasi Pak, KRS-nya Pak. Iya, itu nanti di screenshot pertemuan ini, terus nanti datang saya Pak hadir Pak minggu 2 gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oh, udah semua ini? Udah. Apa? Belum? Ya, ada yang mau ditanyain sebelum ditutup kelasnya? Izin tanya Pak, Ya. itu ngitung yang grafik tadi itu pakai codingan Pak? Oh, grafik yang ini? Iya. Sorry, mana kan? Yang terakhir ini? Iya. Ini nggak usah codingan. Ini bisa pakai Excel gitu. Ya, misalkan nih yang kasus tadi ya, ini pertemuan pertama tadi ya, ini misalkan. Ini pertemuan pertama saya cobain ya. Ini masukin aja nih. Sorry. Ini kok bawah. Ini flipchart. Ambilnya yang scatter. Nah, ini satu ya.
Terus ini saya copy dulu. Grafiknya emang nggak usah. Oh ya udah itu aja. Ini coba kita lihat dulu sebentar. Ini sampai 22 aja deh. Ini nggak pakai coding itu, pakai Excel aja bisa. Jadi ini yang tadi approximate ya. Ini yang exact. Nah, kalau yang kasus yang tadi yang ini karena dia apa? Titik potong dengan sumbu X. Nah, itu yang dicari tuh. Titik potongnya di mana? Akar persamaannya. Grafiknya mah bisa dicari dengan ini. Dengan itu aja. Software juga bisa. Oke, ada lagi? Sebelum ditutup. Cukup Pak. Oke, kalau gitu. Ya, itu paling untuk kelas hari ini. Semoga minggu depan udah bisa ini ya.